Mengatur kata standar ISO 25000. 2. Faktor keterangan efisiensi kerja, kinerja efektif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan bahwa kondisi yang dinyatakan berlaku waktu, sejumlah mana respon waktu pemrosesan dan tingkat throughput suatu produk atau sistem ketika menjalankan fungsinya memenuhi persyaratan benchmark. Pemanfaatan sumber, sejauh mana jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan oleh suatu produk atau sistem ketika menjalankan fungsinya memenuhi persyaratan. Kapasitas, sejauh mana batas maksimum suatu produk atau parameter sistem memenuhi persyaratan. Kesesuaian fungsional, sejauh mana produk atau sistem menyediakan fungsi dan memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan tersirat ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Kelengkapan fungsional, sejauh mana himpunan fungsi mencakup semua yang ditugaskan dan tujuan pengguna. Kebenaran fungsional, sejauh mana produk atau sistem memberikan benar hasil dengan tingkatan presisi yang diperlukan. Kesesuaian fungsional, mana memfasilitasi pencapaian tugas atau tujuan tertentu. Sebagai contoh, penggunaannya disajikan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, tidak termasuk langkah-langkah yang tidak perlu. Sejauh mana produk, sistem, atau komponen dapat bertukar kesesuaian, sejauh mana sistem atau komponen dapat bertukar informasi dengan produk, sistem, atau komponen yang lain, dan atau melakukan fungsi yang diperlukan sambil berbagi lingkungan. Perangkat kelas atau perangkat lunak yang sama di mana ini hidup berdampingan. Perangkat kelas atau perangkat lunak yang sama tingkat di mana suatu produk dapat melakukan yang diperlukan berbagai fungsi secara efisien sambil berbagi lingkungan dan sumber daya yang sama dengan produk lain tanpa dampak merugikan produk lain. Interoperabilitas, interoperabilitas, sejauh mana dua atau lebih sistem, produk, atau komponen dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan. Kegunaan, sejauh mana suatu produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisien, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Kelayakan dapat dikenali, sejauh mana pengguna dapat mengenali apa suatu produk sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesesuaian pengenalan atau akan tergantung pada kemampuan untuk mengenali kesesuaian produk atau fungsi dari kesan awal produk atau sistem dan atau dokumentasi terkait. Kemampuan dipelajari sejauh mana suatu produk atau sistem digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Penggunaan produk atau sistem dengan efektivitas, efisiensi, bebas dari resiko dan keputusan dalam konteks penggunaan tertentu. Operabilitas, sejauh mana suatu produk atau sistem memiliki atribut yang membuatnya mudah dioperasikan dan dikendalikan. Perlindungan kesalahan, sejauh mana sistem melindungi pengguna dari membuat kesalahan. Estetika antarmuka pengguna, sejauh mana antarmuka pengguna memungkinkan menyenangkan dan interaksi yang memuaskan bagi pengguna. Aksesibilitas, sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh orang dengan jangkauan terluas, karakteristik dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks penggunaan tertentu. Keandalan, sejauh mana kinerja sistem, produk, atau komponen fungsi tertentu dalam kondisi tertentu untuk jangka waktu tertentu.
Kematangan jauh mana suatu sistem memenuhi kebutuhan akan keandalan di bawah operasi normal. Ketersediaan sejumlah mana jauh mana suatu sistem, produk, atau komponen operasional dan dapat diakses saat diperlukan untuk dipergunakan. Toleransi kesalahan jauh mana sistem, produk, atau komponen beroperasi sebagai yang dimaksud meskipun ada kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak. Dapat dipulihkan sejauh mana dalam hal gangguan atau kegagalan produk atau sistem dapat memulihkan data yang terpengaruh secara langsung dan membangun kembali keadaan sistem yang diinginkan. Keamanan sejauh mana suatu produk atau sistem melindungi informasi dan data sehingga orang atau produk atau sistem lain memiliki tingkat akses data yang sesuai dengan jenis tingkat toleransi. Kerahasiaan sejauh mana produk atau sistem memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses. Integritas sebuah sejauh mana sistem, produk, atau komponen mencegah akses tidak sah ke atau modifikasi program komputer atau data. Non penyangkalan sejauh mana tindakan atau peristiwa dapat dibuktikan terjadi sehingga peristiwa atau tindakan tersebut tidak dapat disangkal lagi kemudian hari. Akuntabilitas sejauh mana tindakan suatu entitas dapat dilacak unik. Operator keterangan keaslian sejauh mana identitas sumber atau sumber daya terbukti menjadi orang yang diklaim. Pemeliharaan tingkat keefektifan dan efisiensi produk atau sistem dapat dimodifikasi oleh pengguna yang mobilitas dimaksud sejauh mana sistem atau program komputer terdiri dari komponen terpisah sedemikian rupa sehingga perubahan pada suatu komponen memiliki benda minimal pada komponen lain. Sejauh mana aset digunakan oleh satu sistem atau dalam menggunakan aset lainnya. Analisis tingkat keefektifan dan efisiensi dimilikinya memungkinkan untuk menilai dampak pada produk atau sistem dari perubahan yang dimaksud untuk suatu atau lebih baginya, atau untuk mendiagnosis suatu produk untuk kekurangan atau penyebab kegagalan, atau untuk mengidentifikasi sebagai yang dimodifikasi. Kemampuan untuk dimodifikasi sejauh mana suatu produk atau sistem efektif dimodifikasi secara efisien menimbulkan cacat atau menurunkan kualitas produk yang ada. Kemampuan untuk diuji tingkat efektivitas dan efisiensi dengan tes di mana kriteria dapat ditetapkan oleh sistem, produk, atau komponen, dan pengujian dapat dilakukan oleh menentukan apakah kriteria tersebut telah dipenuhi. Portabilitas derajat efektivitas dan efisiensi dengan mana sebuah sistem, produk, atau komponen dapat ditransfer dari satu perangkat keras ke perangkat lunak atau lingkungan operasional atau penggunaan lainnya ke yang lain. Kemampuan beradaptasi sejauh mana suatu produk atau sistem dapat secara efektif, secara efisien diadaptasi oleh perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan operasional penggunaannya yang berbeda. Kemudian pemasangan atau perkembangan tingkat efektivitas efisien produk atau sistem berhasil diinstal atau dihapus di lingkungan tertentu. Ketergantian sejauh mana produk dapat digantikan oleh yang lain, produk peraturan tertentu untuk tujuan yang sama di lingkungan yang sama.
Perangkat lunak tidak dapat digunakan, berapa atribut harus diukur, menarik kesimpulan tentang pemeliharaan internalnya. Perhatikan bahwa standar ISO 25010 mengusulkan berbagai ukuran untuk pemeliharaan. Ukuran misalnya jumlah baris kode yang dimodifikasi, waktu internal dalam hak eksekusi perangkat lunak, dan ekstensi seperti yang dirasakan oleh klien, upaya individu atau untuk tugas unit, misalnya jumlah kegagalan produksi, jumlah upaya untuk memperbaiki kegagalan produksi, memperbaiki dan produksi, peringkat hasil rumus presentasi atau resiko untuk beberapa karakteristik atau jenis ukuran, misalnya korelasi antara kompleksitas perangkat lunak dan upaya pengujian saat memodifikasi perangkat lunak. Dari sudut pandang internal, agar perangkat lunak dapat dipelihara, perancangan harus memberikan perhatian khusus pada arsitektur atau struktur internalnya. Ukuran arsitektur dan struktur perangkat lunak umumnya ekstraksi dari kode sumber melalui pengamatan karakteristik yang dipresentasikan dalam berbentuk grafik. 1. Menggambarkan kelas, metode, program, dan fungsi dari kode sumber program. 2D grafik membantu menentukan tingkat kerumitan perangkat lunak. Bahkan saat ini ada sejumlah besar publikasi dari berfokus pada evaluasi statis dan dinamis dari kode sumber. Studi-studi ini terinspirasi oleh yang dilakukan pada tahun 1970-an oleh McCabe 1976, McC 76, Hastert 1978, HAL 78, dan Juristis 1979, CUR 79. Hari ini kita melihat sebuah bagian besar program perangkat lunak komersial dan sumber terbuka seperti LaTeX, Cobertura, dan SonarQube yang dapat mengukur karakteristik internal kode sumber produk. Ini berisi tindakan setiap pakai dan juga memungkinkan pengguna untuk merancang tindakan baru berdasarkan kebutuhan spesifikasi mereka. Bloik BOL96 menetapkan bahwa interpretasi dari langkah-langkah ini yang sulit karena mereka sangat khusus dan tidak ada banyak mekanisme untuk meringkas informasi untuk pengambilan keputusan. Praktisi perangkat lunak dan SKI sering berakhir dengan langkah-langkah yang sangat teknis tanpa banyak nilai tambah yang dapat dikomunikasikan secara langsung kepada manajemen atau klien mereka. Profesor April APR 00 menjelaskan pengalaman kabel dan wireless Inc. menggunakan 3 program komersil yang digunakan untuk mengukur kualitas internal perangkat lunak: Ensure++, Logiscope, dan CodeCheck, dan bagaimana karakteristik tertentu dari pemeliharaan dapat diukur dari kode sumber. Dengan cara ini, perangkat lunak yang dirancang dengan baik dapat dibangun dengan komponen-komponen moduler yang tersembunyi dengan batasan yang jelas dan antarmuka standar. Dengan menggunakan prinsip penyembunyian informasi saat merancang perangkat lunak, manfaat yang lebih besar dapat diperoleh ketika perubahan diperlukan selama pengujian atau setelah rilis. Teknik ini mempunyai keuntungan tambahan untuk melindungi bagian dari aplikasi saat diperlukan perubahan.
ya diperlukan perubahan. Dengan demikian efek samping atau apapun dapat dikurangi sebagai akibat dari perubahan. Langkah-langkah kopling rutin untuk bagian mereka membantu menentukan apakah komponen perangkat lunak itu badan atau tidak. Cara khusus ukuran kode inilah yang membantu mengidentifikasi apakah akan ada efek samping setelah modifikasi kode sumber. Ukuran dokumentasi internal perangkat lunak tertentu juga dapat dilakukan secara otomatis. Menggunakan alat ini dan alat serupa, dokumentasi internal perangkat lunak membantu program pemeliharaan untuk memahami secara lebih rinci arti dari variabel dan logika dibalik sekelompok instruksi. Berapa tindakan menunjukkan sebuah program disosialisasikan dengan sebuah graf yang memiliki sumber input dan sebuah output, dan masing-masing vertex berkorespondensi dengan sekumpulan instruksi sekuensial. Perlunya menggunakan gaya berprogram sederhana. Langkah-langkah tertentu akan mengevaluasi apakah programmer menjunjung tinggi standar program dari waktu ke waktu. Sebagai besar biaya pemeliharaan digunakan untuk adaptasi fungsional yang menjadi perlu mengikat perubahan yang dibutuhkan oleh pengguna. Menurut pengamatan dan data kami juga melihat bahwa perangkat lunak yang terstruktur dengan baik memudahkan untuk melakukan perubahan dibandingkan dengan perangkat lunak yang dirancang dengan baik dan dengan buruk. Kita tahu bahwa teknik pemrograman terstruktur didasarkan pada pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan memaksa setiap komponen untuk memiliki suatu input dan output. Ukuran kode sumber yang paling umum mengevaluasi kompleksitas dan ukuran dan membantu pemrograman membentuk OPD tentang jumlah set kasus uji yang diperlukan setelah kompleksitas keputusan dalam kode sumber. Rencana ideal untuk pengujian unit adalah cara menyeluruh mengeksekusi semua jalur aliran kontrol suatu program. Pada kenyataan ini tidak praktis atau seringkali hampir tidak mungkin karena jumlah jalur yang mungkin sangat besar. Perhatikan bahwa persyaratan non-fungsional tertentu dapat memiliki interaksi negatif satu sama lain, misalnya untuk karakteristik kegunaan dan efisiensi. Kode tambahan dan waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi kode ini meningkatkan kegunaan akan memakan lebih banyak ruang penyimpanan dan memakan waktu pemrosesan yang lebih besar, yang berpotensi mempengaruhi efisiensi negatif. Untuk karakteristik tabel 32 menggambarkan untuk karakteristik kualitas lainnya, positif plus dan negatif. Atau interaksi netral 0. Penting untuk menjelaskan kepada pengguna bahwa mereka memiliki pilihan untuk dibuat, bahwa setiap pilihan akan memiliki implikasi kesimpulannya. Semoga model kualitas perangkat lunak memiliki struktur yang serupa dengan tujuan yang sama, namun kehadiran lebih banyak atau lebih sedikit faktor bukanlah indikasi model yang baik atau buruk. Dalam model memahami cara kerjanya secara instruksi atau faktor. Saat ini model yang digunakan adalah model ISO karena memiliki konsensus internasional. Yang penting bagi pengembang perangkat lunak dan SKA adalah menggunakan model standar yang dapat mereka andalkan. Penting untuk menggunakan divisi model yang diusulkan oleh ISO 25010 dengan pemasok. Dengan cara ini bukan usulan pribadi atau seorang spesialis, tapi penggunaan model dan definisi yang dipublikasikan secara internasional dan tidak dapat disangkal. Ini ada tabel contoh interaksi atau atribut kualitas kegunaan
efisiensi kegunaan keandalan keamanan dapat dipulihkan ke depan pemeliharaan